Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, tanpa terasa kita masuk ke dalam segmen yang ketiga nih, Masya Allah nih ya. Ketika hidup galau dan kehilangan arah. Memang kadang-kadang kalau kita udah galau, bukannya kita mendekatkan diri kepada Allah, malah kita sering kehilangan arah. Dan langsung saja kita akan sikapi ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Mohai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi salatan wassalaman. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Wa man aksanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim. Pemirsa dimanapun berada, juga ibu-ibu yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak anugerah. Anugerah tertinggi adalah sehat dan gemar beribadah. Sebaliknya musibah terbesar adalah ketika diberikan sakit, kemudian hilang kerajinan, keinginan, kegemaran untuk beribadah. Alhamdulillah yang hadir di sini juga pemirsa dimanapun berada, senantiasa kita diberikan hidayah untuk terus mencintai Allah dan Nabi-Nya dalam taat beribadah. Amin ya rabbal alamin. Kita bicara sejarah ke belakang. Ketika penciptaan Nabi Adam alaihissalam dalam kitab Bada'iuz Zuhur karangan Imam Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Nabi Adam ketika pertama kali diciptakan disirami dengan hujan kebahagiaan 2 tahun. Disirami dengan hujan kebingungan 40 tahun. Jadi pantas kalau manusia itu senang dan suka galau. Dalam surat Ma'arij disebutkan, innal insana khuliqa halu'a wa idza masau sarru jazua wa idza masaul khairu manua. Manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Kalau lagi banyak duit, pelit. Kalau lagi sedikit duit, galau. Bener apa benar? Betul apa betul? Iya, contoh. Gak punya duit, bingung. Banyak duit, bingung. Punya pangkat, bingung. Gak punya pangkat, bingung. Pengen berangkat haji, udah sampai di sana, bingung. Gak berangkat-berangkat, bingung. Punya laki, bingung. Gak punya laki, apalagi lebih bingung. Maka mengapa bisa demikian? Lihat sejarahnya. Maka Al-Quran memberikan solusi. Pertama yang harus dibangun adalah membangun tujuan hidup. Kenapa kita sering galau? Kenapa kita sering bingung? Hilang arah. Karena yang demikian manusia nggak punya cita-cita dan nggak punya tujuan hidup. Sementara Allah menyebutkan dalam Al-Quran di surah Az-Zariyah ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Kalau dalam bahasa bebasnya Allah ngomong gini, hai manusia, kuciptakan semesta alam, kemudian dihamparkan engkau di atas bumiku, tujuannya satu, menyembah kepadaku. Karena sebab aku Tuhan yang maha bijaksana, aku Tuhan yang mengerti kepada ciptaanku. Aku tidak mau di saat kalian sedang beribadah, sedang sujud kalian gelisah, bingung, galau, maka ku berikan kalian kebutuhan hidup, keperluan hidup. Yang laki-laki dikasih istri, yang perempuan dikasih suami, yang sudah berumah tangga dikasih rumah, yang sudah menikah dikasih tempat tinggal, pangkat, jabatan, kedudukan, dan segalanya. Tapi ingat, itu cuma hanya alat, itu hanya perlengkapan, itu hanya kebutuhan. Tujuannya supaya kalian makin hebat sujud di hadapanku. Tetapi kejadiannya, berapa banyak di antara kita lupa kepada tujuan hidup sehingga keperluannya dijadikan cita-cita utama. Ketika tidak tercapai, terjadilah kegalauan.
Ditumpuk setahun, 2 tahun, lama-lama gegana, gelisah, galau merana. Ditumpuk-tumpuk lagi lama-lama andilo antara dilema dan maka bangun cita-cita hidup. Kalau Allah menciptakan semesta aja mampu. Lihat dalam kitab Ad-Durrul Mansur. Fi tafsiril ma'thur. Allah menciptakan langit pertama dari awan. Langit kedua dari besi. Langit ketiga dari marmer. Langit keempat dari perunggu. Langit kelima dari perak. Langit keenam dari emas. Langit ketujuh dari intan mutiara yakut merah. Di atasnya lautan cahaya. Penjaganya malaikat Maitorus. Allah ciptakan bintang Zaroh, ada 4 juta matahari. Allah ciptakan kamera semesta alam namanya Rof-Rof. Mampu merekam semua kejadian. Allah menciptakan aras makhluk terbesar. Allah mampu. Apalagi memenuhi kebutuhan hidup bagi hidup manusia. Sangat kecil di hadapan Allah. Yang jadi masalah kita lelah nyari sendiri. Dan ketika tidak tercapai galau. Suami ngasih duit, ngasih nafkah, ngasih tempat tinggal. Sekali salah mulai dia nangis di hadapan Allah. Padahal dia punya rumah bertingkat. Mobil mengkilat. Duit berlipat. Istrinya. Yang jawab ibu-ibu. Gara-gara satu kesalahan udah kelebihan kita doa ya Allah ya Rabbi. Hidup hancur, hancur, sakit ya Allah. Sakit ya Allah. Sepertinya tidak bermakna. Apa kata malaikat? Biasa aja kelas. Kenapa? Tadi disebutkan. Kegalauan hal biasa. Tetapi ketika kembali kepada tujuan hidup. Bahwa manusia tujuannya ibadah. Perlengkapan itu sudah disediakan Allah. Insya Allah kita gak akan galau. Ya. Apalagi kita memang digoda. Kita sering nyalain setan. Dalam kitab Nasaihul Ibad, manusia itu digoda oleh 4 hal. Pertama, digoda oleh dirinya sendiri. Cantik, bercermin, ya Allah. Bersolek, keluar rumah ada berapa orang yang tertarik. Besok bercermin lagi, besok lagi lihat ada berapa yang melirik kepadanya. Yang ganteng, digoda oleh keindahan tubuhnya. Yang kedua, manusia dicipta, digoda oleh hawa nafsunya. Bergejolak mencari kenikmatan dan keindahan. Ketiga, manusia digoda oleh dunia. Ibu belanja datang ke mall. Kemudian ternyata lihat ada sell up 70%. Diskon 70% masuk ke dalam. Lihat barang, wih cakep. Lihat dompet diintip ternyata duitnya ada. Bayar, beli. Dunia menggoda kita. Yang keempat baru setan. Kita yang sering nyalain setan, gara-gara setan. Apa kata setan? Gue mah gak tahu apa-apa. Ya, tanpa setan kita sudah digoda. Maka kembali kepada tujuan hidup. Yang kedua, ya Bu, isi dengan Allah dalam hati. Kita nyari senang apa nyari bahagia? Masih hidup? Nyari senang apa bahagia? Nyari bahagia. Senang makanan mata, makanan kuping, makanan telinga, makanan pangkat, jabatan, kedudukan semua. Cuma kesenangan. Tapi bahagia itu dalam hati. Diisi dengan Allah. Dijemput dengan ibadah. Ibadah bagaimana yang bisa membuat Allah masuk dalam hati? Ibadah yang dilandasi dengan ilmu. Maka jangan jauh dari majelis ilmu, jangan jauh dari ulama. Minta petunjuk. Petunjuk ada 2. Ya, ada petunjuk irsyad datang dari orang soleh. Guru-guru, para kiai, habaib dan sebagainya. Petunjuk yang kedua, petunjuk namanya hidayatul taufik yang mutlak datang dari Allah. Minta kepada Allah. Sering ngobrol dengan Allah, ya Allah. Kita sering ngadu sama orang. Ketika kita ngomong dengan manusia, aku begini. Allah marah. Sepertinya kita ngomongin kesusahan. Hakikatnya kita fitnah Allah di hamba yang lain. Allah murka. Maka pinta dalam obrolan kita chat dengan Allah. Ya Rabb, bagaimana ini? Sampaikan dengan ayatnya, dengan doanya, dengan intonasi dan melodinya. Pinta dalam untayan kita setiap malam. Hidayahilah kami dengan iman di hati. Jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Amin ya Rabbal. Yang terakhir, kunci sederhana. Jangan jauh dari Al-Qur'an.
Baca habis sholat, baca sehari minimal berapa. Karena Quran, ketika kita punya uang nggak punya uang, ada pangkat atau tidak, jadi pejabat atau di rakyat, punya toko, perniagaan atau tidak sama sekali. Bahkan kita cuma punya badan dari ujung rambut, ujung kaki. Al-Quran menjadi obat buat kita semua. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Diturunkan Al-Quran untuk supaya kita jadi obat. Maka jangan jauh Al-Quran, insya Allah berkah hidup kita. Tidak ada lagi kegalauan. Amin ya Rabbal. Terakhir lagi satu lagi, baca sholawat supaya anti galau. Namanya sholawat anti galau. Mau? Yuk ikutin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wadhib hazana qalbi fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wadhib hazana qalbi fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sampaikan salawat salam untuk Nabi Muhammad dan keluarganya, dan usirlah, sirnakanlah, hilangkanlah gundah gulana dalam hati kita. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih guru ilmunya. Udah dapat ilmunya, dapat sholawatnya. Wah, komplit nih hari ini ya. Dan insya Allah kita terhindar dari yang namanya galau ya. Dan kalaupun kita terserang galau, kita bukan salah arah tapi kita menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, saat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum jamaah Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa jamaah Cahaya Hati Indonesia, salah satu tanda terjadinya hari kiamat dalam Islam adalah munculnya Dajjal. Dalam beberapa riwayat hadis, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa Dajjal saat ini disembunyikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah tempat rahasia di muka bumi. Salah satu tempat yang banyak diklaim sebagai tempat persembunyian Dajjal adalah Pulau Socotra di Yaman. Pulau itu juga dijuluki sebagai Pulau Dajjal. Socotra merupakan kepulauan yang lokasinya terletak 80 km sebelah timur Pulau Tanduk Afrika dan 380 km selatan Jazirah Arab. Saat ini Socotra menjadi bagian dari wilayah Republik Yaman. Konon pulau ini disebut sebagai tempat paling terisolir di bumi karena sepertiga flora dan fauna di dalamnya sangat endemik, hanya dapat ditemui di pulau ini. Salah satu flora unik di Pulau Socotra adalah spesies tumbuhan unik yang dikenal dengan pohon darah naga atau pohon suji darah. Tumbuhan ini menjadi lambang botanis bagi Pulau Socotra. Morfologi pohon darah naga begitu tidak biasa. Cabang pohonnya menghadap ke atas mirip payung terbalik. Hal ini berguna untuk menyerap lembab dari kabut dataran tinggi. Getah pohonnya merah serupa darah segar. Desas-desus mengatakan bahwa Pulau Socotra ini menjadi tempat bersemayamnya Dajjal sebelum hari kiamat tiba. Rumor tersebut diperkuat dengan bunyi dari salah satu hadis sahih yang diriwayatkan Muslim, yang mana Nabi Muhammad SAW mengisahkan ada seorang pelaut Arab yang tersesat dan terdampar di sebuah pulau. Di sana mereka bertemu dengan seorang pria yang sangat besar dan tegap, dari tangannya sampai ke tengkuknya dikuatkan dengan besi. Begitu juga dari lututnya sampai ke telapak kakinya. Ia bercerita kepada sekelompok pemuda tadi bahwa jika ia tidak lain adalah Al-Masih Dajjal, jika telah diberi izin keluar oleh Allah nanti, ia akan menjelajah dunia dalam waktu 40 hari 40 malam, kecuali negeri Mekah dan Madinah yang dijaga oleh malaikat sehingga ia tidak dapat menembusnya. Ketika ditanya oleh sahabat terkait lokasi pulau tersebut, Nabi menunjuk arah timur dan mengatakan Laut Yaman. Dari bunyi hadis ini lantas banyak yang berasumsi jika tempat yang dimaksud oleh Nabi adalah Pulau Socotra. Wallahu a'lam bishawab.